Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fala takilni ila nafsi tarfata ain wala aqalla min dhalik wala tanza' minni salih ma a'taitani wazidni amin. Atina afdala ma tu'ti Syekhi Uzair. Ila an qala, kemarin sudah disebutkan bahwa sholat tidak setiap waktu dan ibadah-ibadah tidak setiap waktu. Secara khusus sholat, agar kita bisa menjeda dan menjadikan sholat sebagai agenda yang terpenting yang mesti kita persiapkan. Karena yang Allah mau adalah iqamatus sholah, bukan wujudus sholah. Dan semua yang memberi manfaat, yang baik-baik pasti disebut dengan iqamatus sholah. Kemarin sudah kita sebut, apapun itu tidak akan jadi sesuatu yang baik kalau tidak dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Rumah tangga, jadi ayah, jadi guru, jadi santri, jadi pebisnis, apapun itu kalau nggak serius, maka tidak menjadikan hasil apapun, bahkan justru kerugian demi kerugian. Nah, kemudian setelah kita nanti Allah SWT berikan iqamatus sholah, sholat yang khusyuk, sholat yang sempurna. Memang apa keuntungannya? Maka di sini ada 6 keuntungan. Ya, semoga kita bisa bahas kesemuanya biar beres. Yang pertama, as-sholatu tuhratul qulub atau mutahhiratun lil qulub. Salat itu akan mensucikan hati seseorang. Di dalam situ ada istighfar, di dalam salat ada mensucikan Allah, dalam salat ada mengagungkan Allah, di dalam salat ada bersyukur kepada Allah. Dalam salat ada tadzallul wal khudu' kepada Allah, merasa hina, merasa lemah, minta tolong kepada Allah. Semakin kita merasa hina, maka disitulah hati Allah Subhanahu Wa Taala sucikan. Nah itu makanya harus dilatih. Yang paling enak itu ya tahajud, itu paling enak udah. Saya bangun jam 3:30 kurang ya. Itu nggak enak tuh, bangun jam segitu udah nggak enak. Enak bangun tuh jam 2, itu enak tuh. Itu bebas itu. 3:30 kurang, WC ini banyak tuh, entah mulai jam 4. Lagi kan saya sekarang mandinya mandi raja. Pakai air hangat, manasin dulu apa dulu. Tapi emang enak, fresh dulu biar seger dulu, mandi dulu, gosok gigi apa. Tapi tetap itu begitu-gitu tuh keburu-buru gitu. Sama Allah nih jangan buru-buru gitu. Pelan, diresapi. Itu bismillahnya tuh bisa nangis itu, bismillah. Bismillah. Nah itu ketika kita bersandar ke Allah, kita ingat ke Allah, kita ngerasa hinanya diri di hadapan Allah, itu akan membersihkan hati kita dari segala penyakit, dari sombong, dari merasa bisa, merasa sanggup, dari meremehkan orang, dan seterusnya. Saya kadang-kadang tuh bangun tidur, ada ilmu, tahu itu, paham apa. Tadi pagi tuh kasih kepahaman, beresin utang. Gitu. Beresin utang. Jadi jangan dulu gaya hidup orang kaya, beresin dulu utang. Setelah utang tadi tuh bangun tidur, beli emas. Itu investasi pertama kamu, gitu. Kadang-kadang suka ada gitu bangun tidur. Dan sering saya tuh belakangan sering. Itu kalau nggak segera ditangkap tuh hilang, padahal dalam tidur tuh jelas gitu. Insya Allah, ya pelan-pelan lah, dikit-dikit. Dan mulai dari sekarang saya kalau nggak ada duitnya nggak mau ngutang. Untuk hal-hal yang tidak mendesak. Untuk hal-hal yang tidak mendesak. Nah, begitu. Yang pertama mensucikan hati. Nah, kalau hati sudah suci baru wastiftah libabil ghuyub. Dan dia menjadi pintu, menjadi kunci pembuka bagi pintu hal-hal gaib.
Nah, yang dimaksud gaib di sini adalah cahaya-cahaya Allah yang ada di bumi dan rahasia-rahasianya yang ada di langit. Kita akan ngerti itu kenapa Allah begini, kenapa Allah begitu. Kenapa ini belum dikabulkan, kenapa itu sudah. Kenapa. Itu kita ngerti itu. Dan juga anugerah-anugerah gaib lainnya. Beneran ini. Maka minta tuh sama Allah. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Doa tuh bener gitu. Allahumma ati salatana khusyu'aha. Ya Allah, kasih khusyuk, kasih iqamatus shalah. Karena nanti Tuhan kalau udah ngerasain sholat, ya Allah. Dan itu yang saya dari dulu sedih gitu. 5 kali. Kebayang nggak 5 kali terus kita nggak ngerasain manfaatnya, kan sayang banget satu. Yang kedua kali males ujungnya. Coba kalau 5 kali itu berkualitas coba. Mana ada itu hidup orang iman yang lemes, itu nggak ada itu. Mana ada hidup umat Islam itu kehilangan arah, nggak ada itu. Cuman masalahnya banyak orang yang nggak sholat 5 waktu, satu. Yang sholat belum khusyuk. Itu jadi masalah itu. Padahal ya Allah. Nah, maka latihannya di malam hari saat belum mikir apa-apa. Kan kalau di siang hari itu urusan ini. Nah, insya Allah, tapi kalau udah dilatih di malam hari, saat yang santai, saat semua hening, semua sepi, itu kenikmatan. Nonton film horor, apa? Nonton film horor, juga nggak berani bangun malam, bener nggak? Kan ada nggak berani ke WC sendiri, serepot manusia. Tahu Indonesia tuh filmnya begitu aja ya, nggak tahu maksudnya apa, itu kan sugesti semua. Kira-kira kalau orang barat lewat kuburan, dia gimana nih? Ini nyantai aja. Itu kan bulu kuruk merinding. Kayaknya adaan nih, bukan adaan. Emang karena di pikirannya udah ditanam. Paham nggak? Coba orang yang nggak pernah mondok, lagi majelis gini, Fikih mana Fikih? Cari nih, kemarin. Coba kalau orang nggak pernah mondok, majelis kayak begini, atau orang jarang duduk di majelis, ada nggak kepikiran mau tidur? Nggak ada. Ini namanya di majelis dengerin ilmu. Tapi karena kita udah kebiasaan di pondok, terus ngelihat banyak orang yang tidur di majelis seumpama, itu duduk itu langsung ada hawa ngantuk gitu seumpama. Apakah majelis itu membawa ngantuk? Bukan, itu kita udah tersugesti dengan apa yang kita lihat, dengan apa yang kita anggap normal. Jadi gitu. Mau bangun malam takut. Udahlah, makanya jangan nonton yang aneh-aneh. Yang nggak penting-penting tuh nggak usah. Nah, sama itu. Kita kalau pulang jam 12 malam, jam 1 malam, itu rasa gimana gitu. Tapi kalau masih jam 10, jam 11 itu masih agak biasa. Itu dari mana itu? Dari tontonan gitu. Gitu jam 12 itu. Kan sama aja sebetulnya. Nah, nggak tahu siapa tuh yang ngomong. Itu tuh Mas Joko itu. Teman saya di PTBS itu. Dia yang ngomongnya. Itu di mana di itu Sawaruga apa namanya? Sawarga itu. Itu banyak itu Sat. Wah. Saya parkir mobil di situ kan kemarin sebelum berangkat. Malam-malam mau balikin mobil jam 12:30. Jadi gemeter kan? Apa karena dia ada, dia ngeliatin, dia gangguin? Bukan, karena dimasukin itu. Makanya udahlah, nggak usah denger yang nggak penting. Ini sama. Di Bambu Kuning itu ada tuh Sat. Ya udah ada, biarin ada, kita nggak usah tahu gitu. Udah ada di mana juga, di sini juga ada nih, dia lagi dengerin juga. Tapi kita nggak usah tahu gitu. Tahu kan
Diingat ya, tadi kan yang saya sering bilang itu, kita nih punya memori yang sangat besar dalam hidup. Ada flash disk dalam hidup kita, itulah pikiran, itulah hati. Jangan dimasukin kecuali yang penting aja lah. Akhirnya nanti jadi aneh-aneh. Wastiftah libabil ghuyub. Dia menjadi kunci pembuka pada hal-hal yang gaib. Rahasia-rahasia Allah di bumi, rahasia-rahasia Allah di langit, dan hal-hal istimewa yang tidak nampak. Maka Imam At-Tirmidzi beliau menyampaikan radhiyallahu taala anhu, Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang Islam untuk sholat 5 waktu sebagai kasih sayang Allah bagi mereka. Dan Allah telah menyiapkan di dalamnya macam-macam hidangan agar setiap hamba meraih hidangan itu dari setiap ucapan dan gerakan sholat. Maka kata beliau, gerakan sholat itu seperti makanannya, ucapannya seperti minumannya. Dan itu nikmat semua kan sebetulnya. Kan gitu kan, Allah. Kita berdiri itu di hadapan Allah. Kan nikmat tuh. Ya Allah, hamba hadir ya Allah. Ya Allah, hamba penuhi panggilan. Itu kan ajib itu. Habis itu doa Allah, kemudian baca Allahu Akbar kabiro, ya Allah engkau yang maha agung, yang maha besar, urusan denganmu yang maha besar, ridhomu yang maha besar, pertolongan. Itu kan ada kenikmatan tuh, tapi kalau Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, amin. Dari mana itu contohnya? Ibarat orang hadir ke undangan gitu, kondangannya artis yang semua serba ada, makanya jadinya jadi nggak nikmat. Ini hidangan Allah Subhanahu wa taala. Ambil. Ini adalah arasnya. Ini adalah tempat berpestanya. Orang ahli tauhid, orang Islam yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk siapa saja yang Allah cintai. Setiap hari 5 kali. Sehingga kalau dia sudah terbiasa nikmat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak lagi tersisa kotoran-kotoran antara dirinya dengan makhluk. Allahumma rzuqna iqamatas shalah ya Rabb, waj'alni muqimas shalah waj'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal doa. Ini juga bagian dari doa saya yang belum sempurna, Allah kabulin gitu. Beneran kerasa banget gitu. Kalau bisa sholat khusyuk itu, ya Allah, kayaknya hidup hilang galau itu. Hidup kayaknya nikmat melulu itu. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW, kata para sahabat, idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Nabi SAW itu kalau ada urusan apa aja yang bikin beliau repot, bikin beliau tegang, maka beliau akan bergegas menuju sholat. Oh, kita kan bergegas menuju tidur itu, kalau nggak ngobrol sama orang. Karena itu yang kerasa nikmat. Pusing-pusing, bawa tidur aja lah biar hilang kan gitu. Enggak, Nabi mah SAW melapor ke Allah SWT. Ya Allah gini gitu. Itu kalau kita udah bisa gitu, ya Allah kayaknya nikmat banget hidup. Marzuqna hakikatas salah ya Allah. Kamatas salah, ikmalas salah, itqanas salah. Waja'alna muqimis salah wa min dzurriyyatina. Nah, kalau tadi kan begitu ya, dibersihin dulu. Apa tadi? Dibersihin. Kalau udah dibersihin, dibukain pintu. Ibaratnya satu perjalanan kan. Kalau udah bersih, maka mulai layak ngobrol sama Allah Subhanahu wa taala. Maka fadilah salat yang ketiga, salat adalah mahallul munajat. Salat adalah tempat kita berbisik, bercengkrama, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Bersihin dulu. Dibuka pintu kalau udah bersih, baru kita ngobrol sama Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya natijah tsalitsah. Maka seseorang itu sholat dengan membaca Quran, zikir-zikirnya, itu hakikatnya adalah bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mesti dilakukan dengan penuh kepahaman, penuh kesadaran, sehingga nanti itu akan menimbulkan rasa yang begitu hebat. Dalam hadis yang sahih beliau menyebutkan al-musalli yunaji rabbah
Orang yang sholat itu lagi bermunajat, lagi ngobrol kepada Tuhannya. Nabi SAW juga bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qasamtus shalah baini wa baina abdi. Aku membagi sholat, maksudnya sini adalah Al-Fatihah, antara aku dan hambaku. Dan bagi hambaku dia boleh meminta apapun. Saat seseorang mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab hamidani abdi, hambaku memujiku. Itu dirasain tuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oh, lagi muji saya. Ada maunya nih. Kayaknya gitu kan kurang lebih. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, qala majjadani abdi. Hambaku sedang atau telah mengagungkanku. Wa idza qala maliki yaumiddin, qala Allah Ta'ala fawwadha ilayya abdi. Naam. Fawwadha ilayya abdi, ini hambaku sedang apa? Hambaku sedang menyerahkan urusannya kepadaku. Atau hadis yang lain ya, asna alayya abdi. Ini hambaku sedang menyanjungku. Kemudian saat seorang mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza baini wa baina abdi, iyyaka na'bud, ini bagianku kata Allah, wa iyyaka nasta'in, ya Allah aku nyembah Engkau dan aku minta tolong. Dan iyyaka nasta'in adalah bagian hambaku. Maka minta tolong dalam salat. Ngobrol sama Allah, iyyaka na'bud, ya Allah hamba nyembahmu. Ya Allah hamba salat, wa iyyaka nasta'in, bantu agar salat ini khusyuk. Iyyaka na'bud, ya Allah hamba lagi ngajar, wa iyyaka nasta'in, jadikan hamba pengajar yang baik. Iyyaka na'bud, ya Allah hamba dipilih jadi ketua RW, wa iyyaka nasta'in, tolong ya Allah. Jadi ketua RW itu lagi nyembah Engkau, lagi beri manfaat kepada umat, minta tolong. Dan kata Allah, wali abdi masal. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuki jalan yang lurus. Qala Allah hadzi li abdi wa li abdi masal, ini adalah khusus bagi hambaku dan hambaku berhak mendapat apa yang dia minta. Jalan Allah tuh lurus gak? Hadza siratum mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Lurus gak jalan Allah? Lurus. Sekarang pertanyaannya, jalan Nabi Muhammad SAW lurus gak? Hah? Lurus itu. Walaupun hilang ini, hilang itu, dibenci sana, itu lurus itu. Apa yang dimaksud lurus itu? Jalannya jelas. Terus satu aja di jalan itu. Mengikuti kebenaran. Mengikuti Allah. Kalau kita mengikuti Allah dan Rasulnya. Mengikuti ajaran guru-guru kita. Menghidupkan ilmu yang udah kita pelajari. Itu lurus itu. Jangan kata orang, kalau ngaji mulu mau kemana? Kalau dakwah mulu mau kemana? Itu yang bikin gak lurus itu. Walaupun ketika kita ikutin bisnis itu kayak lancar-lancar aja. Tapi itu telah membelokkan jalan kita. Paham ya? Jadi jalan lurus itu maksudnya lempeng aja ke Allah gitu. Dan ketika orang tuh lempeng ke Allah, apapun yang terjadi itu lempeng gitu. Bagi orang dia jatuh bangun, bagi orang dia kelimpungan, dia susah payah, bagi dia itu kenikmatan. Paham gak? Sehingga siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi jalannya orang-orang yang Allah berikan jalan yang lurus itu, jalannya hidupnya tuh penuh nikmat. Nabi Ibrahim nikmat gak? Nikmat, dibakar gitu. Nikmat itu. Dibakar aja nikmat. Jadi bukan berarti lurus itu lempeng-lempeng aja, enggak. Kadang-kadang hidupnya orang beriman tuh kayak roller coaster itu. Tapi nikmat yang ngejalanin itu. Nikmat, ya enggak? Wah, teriaknya, wah. Yang penting jangan fobia ketinggian. Fobia ketinggian muntah, pingsan itu. Begitu. Nah, apakah hidup orang beriman juga, hidup selain orang beriman gak jadi roller coaster? Roller coaster juga. Tapi nikmat gak?
Enggak, kalau nggak beriman mah. Ya Allah, ini ada apa lagi? Ya Allah, kok kena lagi? Nah, itu bedanya itu doang tuh. Kenapa? Karena hidupnya belok-belok tujuannya. Yang ini nyari duit, yang ini nyari kekuasaan, yang ini nyari pujian, itu belok-belok tuh. Hidup yang lurus itu enggak, nyari Allah aja udah dalam kehidupan. Jalanin yang bener aja. Hidup sesuai prinsip, bukan sesuai kepentingan. Itulah jalan lurus. Nah, kalau orang tuh tujuannya lempeng ke Allah, nanti hidupnya nikmat, beneran. Apapun yang dihadapinya. Seperti orang-orang Gaza itu, ya masih senyum. Ada seorang ibu tuh kan, anaknya sekian udah meninggal, ya Allah, semuanya udah habis ya Allah. Hamba ridho kalau lahir lagi anak dan semuanya meninggal lagi, itu ridho. Coba. Tapi Israel tuh lihat, diserang dikit aja udah lari. Gitu. Jadi penting kita nanam ini. Hidup ini yang lempeng aja udah. Ke Allah aja. Dan siapapun hidupnya roller coaster kok, namanya juga dunia. Ya, kan kemarin ada di Hikam, ketika dunia nunjukin kesulitan, dia sedang menunjukkan apa jati dirinya. Emang saya ini begini, agar kamu nggak betah di sini. Paham ya? Cuman bedanya apa tuh Shiratal Mustaqim dengan tidak? Bedanya adalah di tujuan, bedanya di niat, dan nanti bedanya di rasa. Walaupun jalannya kayak lempeng gitu, tapi tujuannya beda, itu belak-belok tuh, hatinya itu pasti galau. Dan hidupnya nggak kerasa enak. Tapi walaupun seperti Nabi Muhammad SAW, hidup penuh tantangan, para sahabat hidup penuh tantangan, orang-orang hebat hari ini juga hidup penuh tantangan, tapi karena tujuannya adalah Allah, maka pasti Allah kasih nikmat di dalam hatinya. Itu yang pengen kita ambil juga. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Kemudian yang keempat, ma'dinul musafat. Ini adalah tempat ditambangnya segala kejernihan hati. Jadi emas itu kan diraih kan ada tambangnya itu. Nah, kalau nggak ada tempat tambangnya, emas tetap di dalam. Maka tempat kita menambang kualitas diri itu ada dalam sholat. Agar hati ini makin bersih, makin suci. Itu ada dalam sholat. Nah, sehingga dalam hadis dinyatakan, innal abda, sungguhnya seorang hamba, kalau dia berdiri sholat kepada Allah, maka Allah angkat hijab antara dia dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa ada penghalangan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menghadap kepadanya dengan sepenuh menghadap. Dan malaikat dan para malaikat berdiri di samping kanan dan kirinya, atau ini miladun mangkibahi, di sisi apa? Di sisi kedua pundaknya, ilal hawa, terus itu ya, sampai ke langit sana. Yusholluna bi sholatih, mereka ikut sholat dengan sholatnya orang ini. Yang sholat mikir duit, yang sholat mikir kunci di mana tadi. Sholat nanti saya mau nyampein apa ya? Gimana itu coba? Ya akhirnya sholat kita nggak ada rasa itu. Padahal disinilah tempat diri kita ditempat. Disinilah tempat kualitas diri kita akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faidah tamat at-tasfiyah. Nah, kalau udah betul-betul bersih, udah betul-betul ditempa, ya, kecintaan semakin membuncah dan semakin ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka yang kelima, tattasi' fiha mayadinul asrar, maka yang kelima menjadi luaslah medan tempat tinggalnya rahasia-rahasia keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam diri. Nah, udah akhirnya hatinya tuh lapang, hatinya luas. Hatinya tuh bisa menerima cahaya, bisa menerima anwar, bisa menerima ilhamat, bisa menerima hal-hal yang baik, yang besar-besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga dadanya orang-orang soleh itu sangat lapang. Pikirannya sangat jernih. Kejadian seburuk apapun positif aja.
Yang dilihat sama orang itu biasa, bagi mereka itu satu hal yang luar biasa. Nah ini efek dari apa? Ini efek dari sholat. Yang kelima, wa tusyriqu fiha syawarikul anwar, dan akan bercahaya di dalam hatinya cahaya-cahaya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu 6 ya. Yang pertama apa? Tuhratul lil qulub, mensucikan hati. Yang kedua, istiftah li babil ghuyub. Yang ketiga, munajatur rabb, boleh ngobrol ujungnya. Yang keempat, ma'dinus, apa tadi? Ma'dinul musafa, tempat kualitas kita ditambang di situ. Itu ajaib itu nanti tuh. Nanti tawadhu'nya dapat, khudu'nya dapat, malunya dapat di hadapan Allah, tawajuhnya dapat, minta tolongnya ke Allah, jadi semua di situ tuh ditambangnya. Kalau udah begitu, berarti kan ini lagi disiapkan sehebat-hebatnya. Maka nanti dadanya, hatinya semakin lapang untuk menerima anugerah-anugerah hebat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan itu hatinya semakin cemerlang. Ya Allah, enak bicaranya, tapi tanpa Engkau beri ya Allah, semuanya enggak mudah. Dan tugasnya cuma satu kok, minta. Ya. Kan kita punya kantong Doraemon kan, tinggal minta. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang iman. Terus apa itu pikiran? Pikiran itu ya doa itu. Tapi dengan yakin, kalau pikirannya nggak ditata, doa tapi nggak yakin. Mana bisa saya sholat khusyuk, mana bisa saya kaya, mana bisa. Ya udah nggak bisa. Padahal itu satu-satunya senjatanya orang beriman. Doa, udah doa. Tiap sholat, tiap waktu doa. Maj'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina. Ya Allah, pilih ya Allah. Pilih ya Allah, bantu, tolong dengan cara yang paling ajaib, paling mudah. Pertemukan dengan orang-orang yang punya vibe sholat yang baik, sehingga dengan itu kita akan mudah. Hadza billahi taufik, semoga manfaat. Kajian demi kajian buat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin menikmati jamuan-jamuannya, dan semoga hari demi hari sholat kita semakin lebih berkualitas. Hadza billahi taufik, subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.